Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala bil lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita menyanjungkan salawat di atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فاسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat yang telah berhadir rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, alhamdulillahnya pada kali ini kita sampai pada hari ke-13 di mana kita sedang berpuasa, di mana kita sedang melaksanakan bulan Ramadan yang suci dan mulia ini. Dan teman-teman, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, di dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Dari 24 jam ini tadi mengandung 60 menit. Dari satu hari 24 jam dari 60 menit ini, di antara semua waktu tersebut mengandung nilai-nilai atau kredit poin untuk menambah amal ibadah kita. Salah satunya, seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah 73, yakni surah Al-Muzammil. Di dalam surah Al-Muzammil ini, di situ Allah katakan, Allah perintahkan kepada kita untuk mendirikan qiyamul lail, salat malam. Sangat bernilai besar dari pahalanya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa 2 rakaat salat malam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan saja, dunia dan seisinya lebih baik, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya tersebut. Dunia yang isinya ada emas, ada perak, ada hutan, yang bahkan dijual bisa triliun-triliunan harganya. Bahkan Rasulullah katakan di sini lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Itulah besarnya pahala jika kita ingin mengetahui berbagai macam amal ibadah. Dan juga di dalam Quran surah 3 ayat 17-nya, di situ dikatakan kita diperintahkan untuk beristighfar 21. Yang beristighfar 21. Karena sedikit sekali di antara umat manusia yang bangun di malam hari. Bahkan mereka lebih mengutamakan buat melanjutkan tidur. Makanya di dalam azan itu dikatakan as-sholatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Makanya di dalam surah itu dikatakan istighfar di waktu sahur. Karena sedikit sekali di antara manusia itu yang mau bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, bermunajat dia di malam hari sendiri. Di malam hari yang sunyi, ketika manusia lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya dibandingkan mengadu keluh kesahnya kepada Allah di malam hari. Di mana saat malam hari tersebut, ketika semua manusia sedang tertidur dan hamba Allah yang satu ini sedang menangis bersujud di dalam sejadah, sedang menangis meminta ampun kepada Allah, sedang menangis mengadukan keluh kesahnya di dunia. Dan juga teman-teman, di dalam satu minggu ada 7 hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di antara ke-7 hari ini ada hari yang paling istimewa, hari yang sering disebut dengan berkah, yakni
hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini diberi gelar dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin di antara para hari yang ke-7. Makanya tak jarang kita dengar istilah orang yang berbagi-bagi di hari Jumat, istilah Jumat al-Mubarak, Jumat yang penuh berkah. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini banyak mengandung keutamaan. Ada 7 poin selama yang saya ketahui. Yakni yang pertama, poin yang pertama itu bulan Ramadan ini adanya wahyu yang Allah turunkan. Wahyu yang sangat mulia, wahyu yang dijadikan sebagai pedoman manusia untuk menuju ke akhirat nanti. Dunia yang dijadikan ladang dengan berpedomankan wahyu yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim, yang dimulai pada tanggal 17 Ramadan di tahun 610 Masehinya. Dan pada saat itulah bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia. Karena pada saat itu turunlah wahyu Allah yang paling mulia, wahyu Allah yang paling banyak berkah. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang bernilai khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nilainya itu lebih baik, pahalanya berlipat ganda, yang sering kita kenal dengan Lailatul Qadar. Seluruh umat muslim, seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini diperintahkannya untuk umat manusia melaksanakan saum dan siam yang maknanya sama-sama imsak, yang artinya nahan. Yang keempat, pada bulan Ramadan ini diampuni seluruh dosa, baik dosa kepada Allah maupun dosa terhadap kita sesama manusia. Namun, dosa kepada Allah dihapuskan dengan cara kita beristighfar kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan juga kita bermaaf-maafan kepada sesama manusia bila ingin dosa kita terhadap sesama itu terhilang, hapus. Jadi tujuan kita itu meminta maaf kepada sesama manusia agar dosa kita kepada teman-teman kita semuanya hilang. Karena minta maaf itu tadi. Yang kelima, di dalam bulan Ramadan itu ada perintah untuk membayar zakat fitrah. Yang keenam, di dalam bulan Ramadan diperintahkan kepada kita untuk mencapai puncak yang tertinggi. Contohnya seperti apa? Contohnya pada zaman Rasulullah dahulu, ketika Rasulullah melaksanakan perang Badar, perang yang sangat sulit, perang yang banyak mengorbankan pasukan muslim. Perang tersebut dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah muliakan di antara bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah lipat gandakan seluruh amal ibadah. Hadirin wal hadirat yang berhadir rahimahumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia disebabkan pada malamnya diturunkan Al-Quran, wahyu Allah sebagai pedoman bagi umat manusia. Dan juga bulan Ramadan ini memiliki gelar yang sangat mulia, mulai dari Syahrul Ramadan, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, Syahrul At-Takum minan Nar. Banyak dan banyak lainnya. Teman-teman, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali di antara kita yang sia-sia dalam berpuasa. Banyak di antara kita umat manusia yang hanya mendapatkan lapar dahaga dan masalah dirinya saja, tetapi dia tidak mendapatkan amal ibadah dan puasanya hanya menjadi sia-sia. Karena apa? Karena mereka hanya melaksanakan puasa, tapi mereka tidak menahan hawa nafsu mereka. Mereka tidak menahan hawa nafsu mereka dari apa yang Allah larang, dari apa yang sudah Allah haramkan untuk mendekatinya. Maka mereka mendekatinya, namun mereka berpuasa. Maka puasa mereka menjadi sia-sia. Seperti yang Rasulullah sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami shaimin laisa lahum li siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Tiada di antara orang-orang yang beriman, di antara orang-orang yang berpuasa,
Tiada baginya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Itulah yang Rasulullah sabdakan. Makanya ada lagi sabda Rasulullah mengenai hal-hal yang harus kita jauhi, hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia, hal-hal yang tanpa kita ketahui ternyata kita melakukannya dalam keseharian kita. Dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, "Famsun yaftarna shaim," 5 yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Al-kazibah, dusta, wan namimah, dan adu domba, wal ghibah, dan riba, wan naziru bisyahwat, dan memandang dengan syahwat, wan naziru bisyahwat, dan memandang dengan syahwat, wal yaminu bil kasib, dan melaksanakan dan melakukan sumpah palsu. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, bohong, dusta. Dusta sama bohong itu sama-sama maknanya. Jadi bohong ini ada dua, bohong dari segi perbuatan, bohong dari segi perkataan. Kalau bohong dari segi perkataan sering kita ketahui. Contohnya, si A ditanya, "Hei, kamu lihat sini enggak?" "Enggak, saya lihat, saya nggak lihat dia." Padahal dia tadi lihat, barusan temannya ini tadi lewat. Kalau contoh perbuatan seperti apa? Contohnya, kita diperintahkan oleh ustazah, kalian hafal Quran surah dari sekian sampai ayat sekian. Namun setelah itu bersama ustazah tersebut malah bermain-main, bertawa-ketawa. Sampai ustazahnya datang baru terdiam, pura-pura ngakak. Itu sama dengan dusta dari segi perbuatan. Yang kedua itu ada ghibah. Ghibah atau yang sering kita artikan dengan membenci, membicarakan keburukan saudara kita, maupun keburukan saudara kita, hal-hal yang tidak disukai oleh saudara kita. Itu merupakan satu hal yang sangat buruk sekali. Bahkan di dalam Quran surah 49 yakni Al-Hujurat di ayat ke-12, barang siapa yang suka menggibah saudaranya, maka dia akan memakan daging saudaranya. Itu hukuman Allah di akhirat kelak. Yang ketiga ada namimah, adu domba, mengadu domba antara salah satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada si A dengan si B. Mereka berteman baik. Kemudian ada si C tidak suka melihat keterdekatan mereka ini. Lalu si C pergi ke si A. Dia bilang, "Hai si A, tadi si B menjelek-jelekkan kamu." Yang kedua, dia pergi ke si B. Si A tadi telah menjelek-jelekkan kamu. Dia mengatakan bahwa kamu seperti ini. Hingga membuat antara hubungan dengan si A dengan si B menjadi rusak. Hal tersebut merupakan adu domba. Yang keempat itu ada sumpah palsu. Sumpah palsu atau sering disebut dengan kesaksian palsu. Contohnya, ada teman kita yang bermasalah. Dia dipanggil ke kantor. Dipanggil saksi dari temannya yang lain. Lalu guru ini tadi bertanya kepada temannya, "Kamu melihat dia tadi memukuli kawannya?" Lalu apa kata teman ini tadi? "Tidak, saya tidak melihatnya memukuli temannya. Malah saya melihat dia sedang baca buku." Itu merupakan kesaksian palsu. Sama saja ibaratnya dengan orang yang berdusta. Dan juga sifat orang yang menjauhi sumpah palsu ini Allah terangkan di Quran surah 25 di ayat 72-nya. Sifat orang yang menjauhi dari sumpah-sumpah palsu, maka apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang sering membicarakan hal sia-sia, maka mereka berpaling darinya. Yang kelima itu ada wan-naziru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Memandang lawan jenis dengan syahwat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah 24 di ayat ke-30 sampai ke-31. Di situ dikatakan, "Wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandanganmu, jagalah kehormatanmu." Begitu juga di ayat 31-nya, "Wahai wanita-wanita yang beriman, jagalah pandangan kamu, jaga kehormatan kamu." Itu kata Allah. Kadang di dalam bulan puasa inilah yang menjadikan puasa kita sia-sia. Banyak yang sering kita lakukan tanpa sengaja karena itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Makanya sulit untuk menghilangkannya. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi kesadaran bagi kita semua
baik buat teman-teman semuanya maupun bagi diri saya sendiri. Saya hamba Allah, wajib taat kepada Allah. Saya anak, wajib taat kepada kedua orang tua. Saya murid, wajib taat kepada muadzin dan muadzibah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.